Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
termulia. Shalom umat Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, berarti kita sedang mendisiplin pikiran kita sedang melatih pikiran kita, dan kita mengarahkannya hanya kepada kehendak Tuhan dan pikiran Kristus. Dan banyak hal yang bisa kita peroleh ketika kita mendisiplin pikiran. Salah satunya adalah kita akan mempunyai pola pikir yang sehat, atau healthy mind, di mana pola pikir kita itu berdasarkan firman Tuhan dan semuanya bersumber dari firman Tuhan itu sendiri. Pola pikir yang kita miliki sangat menentukan hidup kita, karena pola pikir akan mempengaruhi apa yang menjadi keputusan kita dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai pola pikir yang sehat, karena memang itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pola pikir yang positif, pola pikir yang baik, pola pikir yang sehat akan membuat hidup kita menjadi lebih mudah atau terasa ringan. Namun sebaliknya, pola pikir yang tidak baik, pola pikir yang salah akan membuat hidup kita menjadi lebih rumit. Saya berikan contoh ketika kita menghadapi masalah. Tentunya yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan pola pikir kita yang sehat, karena itu bersumberkan firman Tuhan. Ketika masalah itu datang, ketika kita menggunakan pola pikir kita yang sehat, maka yang keluar di pikiran kita adalah firman Tuhan. Dan firman itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita tidak akan mudah menyerah, kita tidak akan mudah putus asa, karena firman Tuhan itu sudah menguatkan kita. Sehingga ketika masalah itu masih ada di dalam kehidupan kita, karena kita percaya Tuhan akan menolong kita, dengan pola pikir sehat yang kita hasilkan itu, maka kita dapat berkata dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan apa yang bisa kita hasilkan dari pola pikir kita yang sehat dari kehidupan kita? Di dalam Roma 12 ayat 2a mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Jadi kalau kita ingin menghasilkan pola pikir yang sehat, maka kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Pola pikir kita tidak boleh sama dengan pola pikir dunia. Jadi kita harus mengalami perubahan. Dikatakan tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi akal budi kita harus diperbaharui. Tentunya firman Tuhan yang selalu memperbarui akal pikiran kita. Kalau saya boleh berikan perumpamaan, pola pikir kita yang salah adalah seperti botol yang saya bawa ini. Dia berwarna hitam, dan ini adalah pola pikir dunia. Kemudian saya juga membawa satu botol yang berisi air jernih. Kalau saya boleh gambarkan, ini adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa merubah pola pikir yang salah ini di dalam kehidupan kita? Karena tidak mudah, karena pola pikir kita itu dibangun dari pola asuh yang kita terima dari orang tua kita. Mungkin dari kecil kita menerima pola pikir yang salah dari orang tua kita. Orang tua kita mendidik kita dengan cara-cara yang dunia. Apa yang dunia katakan itu diterapkan di dalam keluarga kita. Dan bagi kita yang memegang pola pikir yang salah ini, memegang pola pikir yang seperti dunia, itu tidak mudah untuk kita merubahnya. Itu sebabnya yang kita perlukan seperti firman Tuhan tadi katakan adalah pola pikir yang salah ini harus kita siram terus dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita tuangkan di dalam pola pikir kita yang salah ini akan membuat pola pikir kita ini berubah. Dan lama-kelamaan ketika kita tiap hari menuangkan firman Tuhan ke dalam pikiran kita, kita menyiram tiap hari dengan firman Tuhan ke dalam pola pikir kita yang salah, maka warna itu akan berubah. Dari yang warna hitam
akan menjadi coklat tua karena firman Tuhan yang mengubahkan. Demikian juga dari warna ini, ketika firman Tuhan terus kita tuangkan ke dalam pikiran kita, warna ini pun akan memudar dan akan menjadi warna coklat muda. Dan ketika kita menuangkan terus firman Tuhan, kita akan mendapatkan sampai pada saatnya pola pikir kita menjadi pola pikir yang sehat, seperti air putih yang jernih ini. Itu adalah usaha kita bagaimana kita harus merubah pola pikir kita yang dunia, dirubahkan menjadi pola pikir yang sehat. Praktek yang praktis adalah kita bisa lakukan ketika kita mempunyai pola pikir yang salah. Gantilah, ubahlah itu dengan firman Tuhan. Ketika dunia mengatakan, pola pikir dunia mengatakan bahwa hidup kita ini seperti roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Jadi wajarlah kalau kita mengalami kesakitan. Jadi wajar kalau kita mengalami keterpurukan. Jadi wajar kalau kita mengalami kebangkrutan. Tetapi gantilah pola pikir yang salah tadi dengan pola pikir yang sehat. Yaitu kita ingat, kita pegang firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan akan membawa engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan membawa engkau menjadi naik, tidak turun. Itu yang harus kita pegang, sehingga dalam kehidupan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kemudian ketika kita mengalami sakit penyakit, dan dokter mungkin memvonis kita, dokter sudah menyerah angkat tangan, tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Dan pola pikir dunia pasti akan bekerja. Bekerjanya adalah, ini tinggal menunggu hari kematian. Tinggal menunggu kapan Tuhan memanggil kita ke rumah Bapa. Ketika kita mengalami itu, ubah pola pikir yang salah itu. Kita ganti dengan firman Tuhan, katakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi nama Tuhan akan dimuliakan melalui penyakit ini. Dan ketika kita melakukan itu, maka saya percaya setiap masalah, setiap tantangan, setiap kesulitan yang sekarang kita hadapi, kita bisa berkata kepada diri kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia akan menyatakan kuasanya bagi kehidupan kita. Dan saya akan tutup di dalam Filipi 4 ayat 13. Kita dengan iman bisa melewati semuanya itu karena pola pikir kita yang sehat. Dan kita bisa katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati, saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami terima ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh mengubah pola pikir kami yang salah, pola pikir kami secara dunia ini. Tuhan ubahkan dengan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga setiap hari kami boleh mengalami lawatan-Mu dan kuasa-Mu. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan yang menolong hidup kami. Sehingga kami boleh bisa berkata bahwa Tuhan itu baik dalam segala musim kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat dari surga turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.